Coba jangan ribut ya. Catat, dirangkum yang benar ya. Itu. Apa? Kenapa sih jadi cewek harus ngucil? Hah? Ini dilapisi kertas bawahnya supaya jangan goyang. Ya. Nah, nah, goyang ini. Cari kertasnya. Oke, selamat pagi. Udah berapa kali pertemuan kita? 4 kali pertemuan seharusnya sudah selesai ya. Merangkum ya ataupun bahasanya mencatat sampai bab 5. Kenapa? Karena itu untuk satu semester. Ya, sama saja dengan mencatat dengan pelan-pelan ya, sama dengan pol sekalian itu pun sama untuk satu semester. Coba Anda lihat di buku itu, di kurikulum Merdeka Belajar itu ada 9 ya bab. 9 bab, pokok bahasanya ada berapa di situ. Nah, jadi kita menempuh sampai ke bab 5. Ditambah lagi ya, di bab itu ditambah lagi dengan uh, permainan softball ya. Jadi nanti di permainan invasing itu ditambah lagi dengan permainan softball. Sekali lagi ya. Nah, softball atau permainan bola bola kasti. Begitu. Ya. Saya ngomong. Ya. Ditambah lagi dengan permainan softball atau permainan bola kasti. Nah, itu ya. Di permainan invasing atau di bab 1. Setelah selesai bab 1 sampai dengan softball, ada soal di situ. Ada soal di bab 1 itu dulu dikerjakan. Sekali lagi ya. Ada soal di bab 1 soal itu dulu dikerjakan. Di situ ada 15 soal pilihan ganda, 5 soal esai. Kerjakan itu dulu. Ya, artinya bab 1 beres. Nah, tapi setelah kalian menambah lagi dengan softball, bukunya di kurikulum K13 yang sana itu. Ya. Kenapa softball ditambah? Ya, begitu. Nah, karena saya lihat di situ di kurikulum Merdeka Belajar ini tidak ada softball. Sedangkan softball itu permainan yang lebih seru, ya, lebih menantang, lebih menguji nyali. Uji nyalinya apa? Menantangnya bagaimana? Ya, di situ ada kecepatan,
ada kelincahan, ya, ada kekuatan, ada daya tahan, ya, kecepatan dalam berlari, ya. Karena setelah kamu memukul bola, kemudian kamu harus lari secepat-cepatnya ke base. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu, ya, kekuatan. Kuat kamu dalam memukul bola sekuat-kuatnya supaya apa namanya musuhmu tidak mudah untuk mengambil bola. Kalau kamu mukul bola kasih di situ-situ aja ya, sama aja kamu minta dibunuh. Nah, di situ ya mainan softball itu. Habis itu kelincahan. Kelincahan dalam menghindar. Kalau dilempar oleh lawan, karena cara uh, mematikan musuh dengan melemparkan bola ke badan sekuat-kuatnya, ya, dengan jarak minimal 2 meter. Begitu. Lempar sekuat-kuatnya. Mau kena di apanya kah? Mau kena di apanya itu? Pokoknya lempar. Yang penting sentuh baju kah? Badannya, ya begitu. Nah, itu di permainan softball. Makanya saya katakan harus ada itu. Nanti kalian lihat, kalian main nanti. Pasti ada yang sebelum mukul bola itu dak duk dak duk dak duk. Kenapa? Takut, ya, kena lemparan. Kedua, malu dengan teman. Ya, kita aja yang tidak bisa mukul bola. Kita aja yang tidak bisa lari. Ya, kita aja yang mati. Sebentar-bentar pas mukul bola dibunuh oleh musuh, kita lagi yang mati. Ya, nah itu. Nah, jadi permainan itulah yang sangat menantang menurut saya dari semua permainan. Kenapa di situ? Duh, jangan nggak usah ketawa, nggak ada yang lucu di sini. Ya, apa lagi? Si Putri kau menggoda terus. Ya, kamu kalau dapat laki-laki yang normal bahaya betul kamu nih. Ya, iya ini ganggu terus orang. Dia ganggu kamu. Iya. Ya, jangan ribut. Ya, silakan kerjakan. Yang bab satu sudah saya periksa belum? Sudah selesai? Hah? Belum? Ya, udah diselesaikan ya. Diselesaikan sampai orang jelaskan di sini dia mulutnya bukan lebar-lebar. Si Putri ini macam-macam aja. Maksud kamu apa itu? Ya, itu loh. Putri saya jelaskan di sini mulutnya ya begitu.
Jadi itu ya. Diselesaikan dulu bab 1, ya. Nah, di bab 1 itu ada permainan bola voli, ada permainan sepak bola, bola basket, dan permainan bola tangan. Ya. Ditambah 1 permainan softball. Setelah itu kerjakan soal yang ada di situ. Soalnya dikerjakan di buku tersendiri, di buku latihan. Jangan digabung di buku catatan. Karena kalau buku latihan itu bisa dikumpulkan. Sedangkan buku catatan itu disimpan di kalian di rumah kalian sendiri untuk belajar. Ya. Bab 2 lagi nanti kalau misalkan ada lagi soal kerjakan lagi di bab 2. Tapi bab 1 serahkan ke saya dulu soalnya jawabannya supaya saya periksa dulu. Ya, ada pertanyaan silakan. Ada nggak? Ketua kelas. Ada nggak ketua kelas? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Memang nggak ada. Kamu dari tadi saya lihat bongkar bangkir itu buku. Memang tidak penting semua itu. Bakar aja buku kalau nggak penting. Ya. Melihat yang penting-pentingnya saja ya dalam buku situ ya. Kalau memang buku itu banyak yang tidak penting, udah saya nanti usulkan sama orang bagian perpus. Gak usah diadakan beribu-ribu buku. Paham? Kenapa yang ini kamu robek? Hah? Waduh, kamu ini jahat sekali ya. Buku disobek-sobek. Dari awal kamu buka sudah sobek. Ya kenapa emang? Ya kenapa emang? Ya, jangan sembarang menuduh. Kalau kita tidak tahu lebih baik diam. Ya, tidak baik menuduh kalau kita tidak melihat. Ya, nah itu. Julius, namanya. Berapa nomor sudah? Baru 1. Loh kita ini loh sudah 4 kali pertemuan. Baru 1 lembar catatannya ini. Ya, mana saya lihat? 1, 2, 3, 4. Sini saya lihat. 1, 2, 3, 3. Mana yang banyak, yang paling banyak? Lebih daripada 4. Ada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau 7 sudah. Ini loh. Ini loh. Sudah mau 7 lembar, orang kamu 1 lembar. Emang sering udah masuk atau gimana ini? Pak saya kemarin masuk terus? Loh. 1, 2, 3, 4, 5. Mau ke 6 sudah orang. Kok baru 1 lembar bagaimana ceritanya? Ya? Berapa? 9.
Yang benar kau 9 apa 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ini lembaran yang panjang lagi ya. Udah segini lembaran yang panjang ini. Apalagi buku kecil kayak kalian. Nah, artinya yang saya ambil bahwa patokan yang terbanyak yang saya ambil ada lebih daripada ini. 9. Ah, hampir sama aja dengan ini ya. Kalau 12 tapi bukunya kecil. Tapi yang buku buku kecil ini sudah 12. Ya, yang benar. Oh enggak, ini enggak bolak-balik, tetap tetap masih hitungan hitungan satu 2 jadi satu. Ya, karena tidak bolak-balik. Begitu. Jadi masih banyak sih ini ya. Sama namanya? Nah, saya anggap paling rajin di sini kelasnya ya, di kelas ini Thomas aja. Saya kurangi nilaimu 1 ya. Potong kelakuan. Ya, jadi Rido yang paling banyak di sini untuk catatan atau merangkum ya. Nggak lama cermin. Berapa lembar sudah? Mana? Ini nggak lama cermin, nggak lama cermin. Ya, 1, 2. Kamu berapa lembar itu? 3. 7. Masih banyak sana. Kalian cewek loh, lebih rajin daripada cowok itu. Ya, mentang-mentang kalian cewek zaman sekarang nih. Ya. Oh, ketua pasti. Ada Pak. Ini menukar buku. 7. Ini yang pendek kamu punya. Dia tuh lembarannya yang panjang. Ya. Rajin dia daripada kalian. Kalau menurut saya itu sebenarnya cewek yang lebih rajin di sini. Ya. Jangan senyum-senyum. Ya. Ini sama. Sebelahnya mana? Ini baru 3 lembar. Yang dipikir pacaran aja kerjaan kalian itu. Ya. Mana? Ini Pak. Ini 5 lembar. Emang ini lapangan bola ini nggak ada ininya kah? Nggak ada yang lengkungan di sini, lengkungan di sini nggak ada kah? Oh, begitu. Kalau bisa makin cara, bahasa Indonesia jangan kada bisa, ya. Bahasa Indonesia ke yang benar, yang baik, ya. Kada bisa. Mungkin aku babandir bahasa Banjar, apa ikam? Kalah pulang ikam aku membahasa itu. Topang mun bisa muntai. Kakinya diturunkan. Kebiasaan di kampung itu. Kamu kapan catatnya? Kau yang tadi saya lihat yang urusan rambutmu saja. Ya, ini gara-gara pacarnya nggak turun sekolah nih kayaknya nih. Ya, ini biasanya yang dulu dekat dia di sini yang buat dia rajin mencatat. Gak usah sekolah, pacaran aja. Siapa? Mana orangnya? Nah itu.
LHKKT maksud dia itu. Jangan begitu. Ya, kalau bahasa saya tuh kalau KT itu tuh gatal. Gatal. Hmm. Nah, kalau bahasa sini KT ayam. Hmm. Berarti ayam gatal. Hmm. Nah, nggak usah bahas itu urusan catatan itu. Nah, kepala ketua kelas nggak kelihatan itu. Oh, ada ya. Julius, catat. Kamu orang udah banyak 9 lembar, kamu baru 1 lembar. Kemana aja kerjaan kau? Pacaran terus kerjaannya. Coba pacarmu di sini. Kan? Udah urus, ini nggak usah segala nyambung nyambung. Kenapa Julius? Tolong buku itu dikasih Julius juga ya. Di bab 1 itu ditambah lagi dengan softball. Ya,
Ya, mana? Ya, ini dari satu nih. Sampai sini. Ini esainya. Jangan ribut ya. Apa lagi? Gak usah bawa HP. Sini HP-nya. Apa lagi? Yang ganggu dia siapa? Ganggu, ganggu. Siapa? Iya itu siapa? Hah? Ganggu iya? Dia itu siapa? Dia. Oh, ganggu dia. Ada dia di sini?
Itu maksudnya apa sih? Bahasa? Oh, bahasa. Bahasa Mumbai. Ya, 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 ya. Cepat beritahu, kalau enggak saya bingung. Ya, apa? Ada yang sudah sampai di soal? Mengerjakan soal? Putri, kenapa? Kenapa bukunya? Saya tanya dulu nih. Di sini yang juara juara kelas di SMP-nya itu angkat tangan. Yang benar kamu? Orang tanya yang benar. Kamu juara juara di kelasmu? Juara berapa? Tingkat satu. Mana rapotnya? Besok bawa rapot. Minggu depan bawa ya. Kita harus ada bukti. Kemudian yang berikutnya, yang ini juara satu di sekolahnya, di SMP-nya ya. Kita buktikan dengan rapot minggu depan dia bawa. Dari semester 1 sampai semester 3, sampai semester 6 atau di kelas 1 aja, atau di kelas 2 aja, atau di kelas 3 aja. Siap naik kelas. Ayo, siap naik kelas. Oh, jangan main-main ini, pinter ini. Ya. Juara satu dari kelas 1 sampai kelas 3. Siap. Semester 2 kelas 1. Kelas 2, kelas 3. Ya, ada lagi yang lain? Bentar, jangan ditunjuk-tunjuk. Saya minta kejujurannya itu. Ya, coba angkat tangan yang di kelasnya itu waktu SMP masuk ke 5 besar.
Lima besar. Satu, dua, tiga. Benar nggak kau nih? Ya, kamu masuk. Bukti video sana nanti ya. Saya cek di video nanti. Potong kelakuan. Masuk lima besar berapa kelas? Kamu? Kemudian sini. Oh. Kamu sama ini satu ini dari sana. Oh, ini mana? Dari mana? Oh, satu kampung beda sekolah. Oh iya, iya. Karena dulu kalau Patas itu adalah tempat saya waktu masih sekolah SMP, kan kalau nggak salah itu sering jual sayur di sana di Patas, di pasar Patas. Ya, oh, masih di situ apa udah pindah? Oh gitu, dipindah kemana? Masih di situ juga? Oh, dibongkar itu. Apa kalian cerita apa? Lapangannya digambar yang bagus ya, digambar yang baik, digambar yang cantik ya, yang ganteng. Gambar lapangannya maksud saya. Julius jangan GR dulu. Ya, mentang-mentang kau paling ganteng di sini. Hah? Saya dengar kayak ada musik. Kalau untuk bola tangkis yang lebar singkat-singkat aja ya. Cukup pengertiannya, kemudian cukup sejarah sama pengertian. Saya ulangi, sejarahnya singkat, pengertiannya, ya. Kemudian maksud maksudnya dari pernah kita ini dasarnya lapangan-lapangan. Teknik dasar permainan sepak bola, bola basket, ya, sepak bola. Nah, apa kalian dua kayak orang mau pacaran aja kalian dua. Ya, nggak boleh sama-sama cowok ya.
Ya, kalau udah selesai sampai di bola tangan lanjut ke softball. Softball gunakan buku kurikulum Merdeka kurikulum K13. Ya. Nah, sedangkan maksud dan tujuan serta pengertian permainan itu ada di kurikulum K13. Nah, di Merdeka Belajar itu tidak ada itu. Cari aja itu tujuan permainan ya sepak bola nggak ada di situ. Di kurikulum Merdeka Belajar nggak ada. Jadi dicari di buku K13. Lebih lengkap lagi itu ada di kurikulum KTSP. Ya, itu lebih lengkap lagi. PJOK kurikulum KTSP masih ada kah? Di situ kurikulum mana aja? Yang KTSP. Oh, ada. Karena gini aja aku mencarinya. Iya, iya. Iya, iya. Intinya jangan dianu lah, jangan di apa istilahnya oleh itu. Ah, oleh kelihatannya dari tahun ke tahun tuh makin dikurangi akhirnya nggak terlalu lengkap-lengkap yang ada-ada aja. Emang sekarang ini jangan ribut, pakai tangan kerja itu bukan pakai mulut. Wih, halo, pakai tangan nggak pakai mulut kerjanya. Bab satu ada permainan sepak bola, ya. Nah sekarang atau nanti kalian cek di situ ada nggak di kurikulum belajar di situ pengertian dan tujuan permainan sepak bola. Nah, saya mau lihat ada apa tidak di situ. Ada mana? Di mana? Kalau ada tunjukkan pengertian dan tujuan sepak bola. Ada nggak? Ya, Mbak. Kalau ada, silakan di salah satunya angkat tangan, sampaikan ke saya. Mana? Di buku kurikulum Merdeka Belajar, saya ulangi,
ada tidak pengertian dan tujuan permainan sepak bola? Kalau ada, silakan angkat tangan. Kalian itu merangkum. Tentu saja yang itu penting. Ya, jangan cari di buku kurikulum K13. Yang saya minta carikan di buku kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Kalau di kurikulum K13 tentu ada di situ. Ya. Nah, makanya saya bilang kita perbandingkan antara kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum K13. Ada? Angkat tangan. Kalau yang sudah mengatakan bahwa itu ada dan silakan menjelaskan. Ada nggak? Ayo stop dulu, mencatat stop dulu. Saya minta kalian carikan di buku kurikulum Merdeka Belajar di situ ada nggak tujuan dan pengertian atau pengertian dan tujuan permainan sepak bola di kurikulum Merdeka Belajar. Cari. Sepak bola jangan naik kakinya ke atas ini. Belum dapat pakaian jurusan kalian. Nanti dapat pakaian jurusannya, dapat pakaian apa namanya? Dapat apa jahit sendiri kemarin? Hah? Kalian diberitahukan jahit sendiri atau memang dari sekolah disiapkan? Dari sekolah ya, udah berarti dapat pakaian jurusan ya. Gitu. Cari sudah. Cari itu loh. Yang saya tanya tadi. Pengertian dan tujuan permainan sepak bola ada nggak di kurikulum Merdeka Belajar? Jangan di kurikulum Merdeka Belajar, jangan di sini. Ya. Ada nggak? Coba dibaca-baca, kalian kan mencatat itu. Artinya kalian merangkum. Tentu saja yang namanya pengertian dan tujuan itu penting. Ya. Masa kamu tidak tahu tujuan untuk apa kamu tujuan bermain? Ayo. Tujuan dari permainan kamu melakukan permainan sepak bola itu untuk apa? Silakan ada salah satu menjelaskan. Ada? Dapat menjelaskan tujuan daripada permainan sepak bola? Kalau ada di buku kurikulum Merdeka Belajar itu. Ada nggak? Yang mana? Hanya angkat tangan kalau merasa sudah bisa dan memang ada di buku di kurikulum Merdeka Belajar. Tidak ada. Sekarang cari di buku kurikulum K13, ada nggak? Ambil buku kurikulum K13 sana. Sana.
Ambil masing-masing. Cepat. Ambil. Ambil masing-masing. Di kurikulum K13. Coba lihat, ada nggak di situ? Pengertian dan tujuan permainan. Sepak bola, bola voli, bola basket. Tapi cari dulu yang sepak bola. Dapat? Oke, halaman? Halaman? Oke. Silakan kalian buka di kurikulum K13 halaman 2. Ada? Ah, kan? Itu saya bilang bedanya di situ. Kenapa di kurikulum Merdeka Belajar tidak ada? Ya, coba. Padahal kalian baru kelas 10. Seharusnya itu penting ya. Coba, salah satunya angkat tangan yang mau membaca. Ayo cepat. Ya, ketua kelas silakan baca. Duh, halaman 2. Ya, kan ada di halaman 2 itu. Nah, ini dia. Ya, silakan. Ya. Apanya maksudmu itu? Yang saya tanyakan, yang saya tanyakan tujuan pengertian dan tujuan permainan sepak bola itu ya. Makanya kamu saya suruh cari tadi. Ada di halaman berapa itu tadi? Halaman 2. Di bait keberapa? Di mana? Nah itu, ada itu. Mana? Duh, kada tahu bagaimana ketua kelas ini. Ya. Maka barang yang tidak perlu kau sebutkan lancar sekali. Jelas betul lagi. Ya. Gak ada suruh kamu. Bagaimana nih ketua kelas bisa melempar? Wakilnya mana? Wakilnya mana? Sekretarisnya mana? Sekretarisnya silakan membantu ketua kelas. Oke, sudah. Itulah tujuannya tadi. Ya. Nah, ini tujuannya. Ada di sini. Ya, kita baru buka aja ketemu sudah ya. Nih. Sepak bola merupakan permainan yang amat digemari di Indonesia. Ya. Permainan sepak bola didefinisikan. Perhatikan ke sini. Ya. Didefinisikan sebagai permainan yang tujuan untuk memasukkan bola ya ke gawang lawan dan mempertahankan gawangnya sendiri agar tidak kemasukan bola oleh lawan. Kalau di kurikulum KTSP ya, tujuan daripada permainan sepak bola adalah memasukkan bola sebanyak-banyaknya dan mempertahankan gawangnya sendiri. Itu di kurikulum KTSP. Dikembangkan lagi kurikulum K13. Tapi kurang mantap masih kurikulum KTSP ya. Begitu. Tahu-tahu di kurikulum Merdeka Belajar malah hilang tujuan itu. Ya. Nah, itu maksud saya tadi. Artinya di buku kurikulum Merdeka Belajar ya ada kekurangannya di situ. Ditambah lagi permainan softballnya dihilangkan. Nah, sedangkan softball itu lebih bagus, permainannya lebih seru. Ya, saya katakan lagi lebih menantang. Nah itu, makanya saya bilang ada perbedaan. Nah, disitulah nanti kamu tetap memasukkan
memasukkan tujuan dan pengertian sepak bola itu ya ke dalam catatanmu itu. Ya, sama dengan permainan bola basket. Di situ ada nggak tujuan dan pengertian dan tujuan permainan sepak bola basket? Kalau tidak ada, masukkan cari di kurikulum K13, masukkan di catatannya. Ya, begitupun dengan permainan softball, permainan volleyball. Ada nggak pengertian dan tujuan permainan softball, permainan volleyball? Kalau tidak ada, cari di buku kurikulum K13, masukkan ke situ. Ya, paham kira-kira? Makanya selesaikan dulu bab 1, ya. Kerjakan soalnya itu, soalnya sebanyak 15 soal, esainya 5, pilihan gandanya, saya ulangi, soalnya ada 20, ya. Pilihan gandanya 15, esainya 5. Kerjakan. Ya. Tapi selesaikan dulu catatannya karena apa? Kamu menjawab soal, sekali lagi kamu menjawab soal secara langsung kamu menyontek di buku yang kamu catat itu. Sekali lagi dengarkan saya ngomong. Ya. Nah, kamu menjawab soal itu adalah secara langsung kamu menyontek di dalam buku itu. Sudah pasti tidak akan pernah salah. Ya. Namanya aja kita jawab soal langsung nyontek. Soalnya kita terus saja kita menjawab soal, kita mencari di situ, mencari di buku atau di catatan yang kamu catat itu. Ya, tentu saja pasti tidak akan pernah salah. Ya. Kalau sampai ada yang salah, berarti sudah salah dengan orang yang bersangkutan. Beda halnya kalau saya suruh kumpulkan semua catatan, kumpulkan semua buku kalian, jawablah soal sekarang. Itu baru betul, pasti ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ya, apalagi kalau disuruh kerjakan di rumah, tambah mantap lagi. Nah itu. Jadi tidak boleh ada yang salah. Nah, kemarin ada di kelas lain protes, ya. Nah, saya katakan nilai kamu kurang, ya. Tidak jadi nilai 100. Kenapa? Karena satu, yang saya nilai adalah pertama, kalau dari jawaban semuanya sudah pasti 100. Karena jawabnya di rumah. Ya, saya ulangi. Karena jawabnya di rumah. Ya, catatan sudah pasti ada, buku paket sudah pasti ada. Tidak mungkin itu tidak 100. Di mana yang saya dapat menjatuhkan nilaimu itu? Ayo. Di bukan. Di apa? Dari catatanmu. Yang kamu jawab itu ada nggak di dalam catatanmu? Ya, tidak ada Pak, yang ada hanya di buku paket. Berarti catatanmu itu perlu dilengkapi apa? Siapa sakit? Ulun, ulun kah? Enggak ada sakit, mana sakit itu, sehat aja itu ya. Nanti tunggu sampai dia jatuh pingsan dulu, baru kalian angkat ke sana ya. Laki-laki kok loyo ya, nggak ada itu ya. Saya lanjut, jangan motong-motong dulu ya. Nggak ada ya. Saya lanjut. Sampai mana tadi? Itu kan motong-motong kawan ini ya. Sampai saya bingung. Di mana tadi? Nah, akan saya cek di catatanmu itu. Ya. Kalau tidak ada di catatanmu, berarti kamu catatannya tidak lengkap. Kamu ngambil hanya dari buku paket. Ya kan? Paham kan? Jadi yang kamu jawab soal itu setidaknya di buku catatanmu itu sudah ada. Kalau hanya ada di buku paket, berarti kamu perlu tuangkan ke dalam catatanmu itu. Dari 15 soal itu, di mana yang saya periksa? Kenapa lagi? Ya, coba yang serius dulu. Ya, ini satu memang saya lihat mucil ini nggak bisa tenang. Mulai dari awal masuk ini, ya, nggak suatu waktu kamu saya keluarkan aja. Kamu saya lihat dari awal masuk memang sudah nggak beres, nggak jelas.
Ya, apalagi kalau kamu duduk dengan yang itu namanya mengganggu. Saya lagi penjelasan, kamu buat lucu, akhirnya temanmu nggak konsen ke saya, konsen malah melihat kamu itu yang tidak jelas itu. Mau saya keluarkan atau enggak? Nah, kalau enggak duduk diam, ya. Karena dari awal masuk saya lihat nggak beres ini satu ya. Ya, saya ulangi tadi. Nah, makanya dia mengganggu saya aja. Aja terpotong di mana sudah sampai di mana tadi? Ya, ya. Dari mana saya bisa ngecek? Kamu kan udah kerjakan di rumah. Tentu saja semua jawaban itu pasti 100. Namanya aja jawab di rumah, melihat catatan lagi. Tidak mungkin tidak benar. Ya, di mana tadi saya menjatuhkan nilaimu bisa jatuh? Dari segi catatanmu lengkap atau tidak? Pertama, kedua, ya, banyak coretan, ya, sedikit coretan, ya, apalagi, ya, dan seterusnya. Itu untuk mengurangi dari yang 100 akhirnya dikurang. Oh, kan saya benar semua, Pak. Oh, dari catatan kamu kok jelek hurufnya ini. Jatuh bangun turun naik ya. Begitu. Nah, masa mau menyamakan dengan huruf orang yang bagusnya luar biasa? Nah, di situ satu kekurangannya. Kedua, dari segi sering mencoret-coret. Sudah ditulis tip X lagi, sudah ditulis tip X lagi, ya. Begitu, apalagi dicoret sampai dengan pulpen, dibiari begitu saja. Ah, itu juga segi kekurangannya di situ. Artinya di sini mengajari kamu untuk satu, kerapian, dua, kebersihan. Kerapian dalam mencatat, kebersihan dalam mencatat. Jangan coret-coret penuh, ya. Kamu suatu saat setelah lulus kamu akan buat surat lamaran, ya, ke tempat kamu yang ingin kamu kerja. Tentu saja perusahaan pasti akan melihat ini bahasa ini siswa lulusan SMK coretannya banyak, hurufnya jelek. Kan begitu. Apalagi kau itu. Apanya ya? Ya, tidak jelas saya lihat ya. Sama. Nah, itu ya. Ya, dari situlah saya bilang tadi. Nah, Anda misalkan nanti kalau udah selesai, silakan dilanjutkan nanti misalkan di rumah. Saya tahu minggu depan tidak ada lagi, masih di bab 1. Kita udah 4 kali pertemuan, masih di bab 1. Ya, minggu depan tidak ada lagi bab 1. Minggu depan itu semua soal sudah dikerjakan, catatannya kumpul saya cek, soalnya kumpul saya periksa, soal dan jawabannya. Sehingga minggu berikutnya kita sudah lanjutkan ke minggu bab. Kapan dulu kita bisa praktek ini kalau nggak selesaikan secepatnya? Ya, makanya kalian itu kalau mencatat, merangkum, lanjutkan di rumah. Biar cepat. Karena kita kalau udah turun praktek nggak ada main bahasa, mau teori-teori segala macam, ya. Kalau udah turun praktek mau segala masih membahas soal teori, begitu. Paham nggak Julius? Berapa sudah kamu? Berapa lembar sudah? Nah, ya. Ya, buku catatannya dengan soal dengan buku latihan dipisah. Ya, buku latihannya silakan nanti menjawab soalnya di rumah, ya. Jawab aja di rumah. Kemudian setelah itu minggu depan kumpul.
Sudah saya katakan tadi, Anda menjawab yang pastinya menurut saya pasti akan benar semua karena jawabannya di rumah. Ya, saya tinggal cek dari segi huruf, ya, dari segi kebersihan dalam menulis, ya, dari segi kerapian dalam menulis. Begitu. Anda sudah SMA, jangan nulisannya sembarangan, pontang-panting kiri kanan gak jelas. Begitu. Ya, habis itu menggambar lapangan jangan sembarangan. Jangan asal jadi. Apa? Sekretarisnya mana? Ada? Sekretaris? Sudah kau buat daftar? Kan saya kemarin suruh mengetik nomor, nama, tempat tanggal lahir, riwayat penyakit, kan semua sudah ada di situ. Sudah? Laptop siapa? Oh, rusak. Sudah diperbaiki? Belum. Kapan saya nunggunya? Sampai kapan? Ya. Pokoknya tugas sekretaris, ketua, dan bendahara. Urus sama-sama di situ. Ya. Siapa yang punya laptop tidak dipakai terbuang-buang di rumah dibanting-banting? Yang benar ini serius. Ya. Kenapa? Terserah. Kalau mau gambar-gambar, mau enggak masalah. Ya. Siapa yang punya laptop di rumah nganggur? Yang tidak dipakai itu biar dipinjamkan sama siapa ada? Oh, nah ini, Mister nih. Ini ada nih. Pinjam punya siapa namanya? Bari. Pinjam punya Bari, boleh dipinjam. Bisa aja. Bila perlu kalian ke rumahnya ngetik di rumah dia. Boleh kan kalau ke rumahmu? Kerja di rumahmu. Ya kan cuman ketua kelas sama sekretaris mereka tiga inilah, 1, 2, 3 ini. Cewek semua. Nanti kalau bapakmu tanya, itu siapa? Nak, bilang aja teman kelas, teman satu kelas. Salah satunya itu memang ada pacar saya, begitu. Di antara mereka bertiga. Oh bukan ya? Nanti kamu bawa. Minggu depan. Nah itu. Ya. Dibawakan minggu depan. Dipinjamkan. Nggak boleh rusak ya, barang orang. Soalnya laptop ini harganya di atas 5 juta. Di atas 4 juta ya. Nah, apalagi kalau laptopnya baru. Berarti pemakaian. Tuh. Diketik semua kemarin itu ya. Supaya saya tahu jenis penyakit dia ini apa. Ditanya di WA Group. Ikam ini penyakit apa? Penyakit kronis kah atau tidak kronis? Ya, penyakitnya apa pernah mengalami apa namanya? Apa itu? Patah kaki, patah tulang, patah tangan, ya, patah kepala, ada nggak? Ditanya. Supaya kamu dalam mengetik tidak salah. Ada di sini yang patah kepala? Pecah ada, patah nggak mungkin ya. Begitu. Waduh, sudah 1 jam durasinya nih. Pasti nggak mau. Panjangan. Dit, Ahmad Radit nggak ada ya? Oke, ulang. Kemudian Ahmad Rizal. Oke. Perhatikan yang sudah saya sebutkan, ya, yang sudah di absen, terkecuali ketua kelas sama sekretaris yang bertahan. Ya, yang sudah di absen, dengar nggak? Yang sudah di absen silahkan keluar. Dengar dulu saya ngomong. Yang sudah di absen silahkan keluar. Kemudian bukunya, yang pertama, bukunya dikembalikan ke tempat semula. Kedua, tunggu dulu, duduk dulu. Kedua, kursi yang kamu duduki itu dikembalikan ke tempat semula.
dalam artian disorong lagi ke dalam. Paham? Ketiga, jangan sampai ada kotoran ataupun sampah yang pernah kamu buat di situ diambil dimasukkan ke bak sampah. Paham? Keempat, jangan ada ketinggalan apapun di atas meja itu. Baik handphone, buku, dan lain-lainnya. Ya? Paham? Kelima, kembali ke ruangan kelasmu sana. Karena akan menerima materi pembelajaran berikutnya. Paham? Silakan kalau yang sudah. Boleh keluar. Ahmad Subli. Barik El Sandi. Oke, silakan. Keluar. Dharma Yogi. Hadir, angkat tangan. Ya. Lanjut. Elpa Aprianti. Elpa Aprianti. Oke. Esther. Ya. Gilang Nugraha Alfajar. Sakit ya? Oke. Gilang Ramadan. Ada? Mana-mana Gilang? Ya. Lanjut. Haris Fadilah. Ingat, kursinya dikembalikan, kursinya disorong lagi ke dalam. Ya. Nah, itu silakan pinjam ke sana. Bagian sana. Haris Fadilah tadi ada? Oh ya, sudah. Silakan kembali ke ruangan. Herdiono. Alfa Herdiono. Lanjut. Jamiatur Rahmah. Ada? Julius. Ya, silakan. Jamiatur Rahmah tadi mana? Ya, oke. Ya. Julius ada. Linggar Raya. Linggar ada? Angkat tangan ya. Ya. Silakan kembali ke ruangan Linggar. Micela ada. Oke. Muhammad Adrian. Muhammad Faujan. Muhammad Rafi. Ada? Oke. Muhammad Ridho. Muhammad Diki. Muhammad Diki. Ya, silakan kembali. Langsung ke UKS kalau emang sakit gigi, biar dikasih obat. Ya. Nadia Fitri. Mana? Ya. Putri Ayu. Mana-mana nggak ada sini. Ya sudah. Ya nanti sekretaris keluar. Radit Aprilian. Ya silakan. Putri ada. Si Putri Ayu ada. Putri Lestari ada. Putri Lestari apa?
Radit ada tadi? Oh, ada. Radit ada. Kemudian Rahadi. Rahadi ya. Rahadi ada. Raka. Raka ada. Oke. Kemudian Randy ada. Oke. Raka, Randy, Repan. Ya, silakan Repan. Sunardi tadi ada apa? Keluar berhulu. Sunardi. Oh itu, kenapa tidur Sunardi? Ngantuk kah? Kemudian terakhir si Umar. Ada, oke. Silakan kembali ke ruangan. Nih, bawa ya.